Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu dan terus jaga kesehatan. Kali ini mari kita sama-sama mempelajari tentang perencanaan anggaran pendidikan dan karakter pengelolanya. Sebab dikemas dalam video dengan durasi yang singkat, maka tentu akan disampaikan hal-hal secara garis besar saja. Ketika kita berbicara tentang perencanaan anggaran pendidikan, maka akan dihadapkan kepada dua kata berikut, yaitu planning dan budgeting. Andaikan kita gabungkan menjadi satu kalimat, maka akan diperoleh planning is budgeting. Dan budgeting depends on planning atau program. Maksudnya adalah perencanaan ini berdampak kepada anggaran yang akan dibutuhkan. Atau istilah lain, perencanaan adalah anggaran. Dan anggaran ini tergantung atau dapat dikeluarkan ketika ada perencanaan atau program-program. Oleh karena itu, di mana ada perencanaan tentu akan berimbas atau berdampak dengan adanya persiapan untuk anggarannya. Dan ketika ada anggaran, maka tentu harus dialokasikan sesuai dengan program atau perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang bagaimana itu perencanaan anggaran, maka mari kita pahami dulu apa itu pengertian anggaran, bagaimana penyusunan anggaran, dan bagaimana komite anggaran. Selanjutnya adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran. Anggaran atau budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya yang akan dianggarkan. Andaikan di pemerintahan, maka biasanya pemerintahan sudah memberikan alokasi anggaran atau budget untuk lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah pemerintah. Untuk lembaga swasta, maka kesepakatan dalam pengajuan anggaran untuk program kegiatan di lembaga pendidikan, misalnya di swasta. Swasta ini maka ada yayasan, ada kepala sekolah. Maka sejatinya ada komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan yayasan untuk menyepakati anggaran yang memang diperlukan dalam proses pelaksanaan pendidikan pada lembaga yang dikelolanya. Ada istilah-istilah yang sering digunakan di dalam pengeluaran atau di dalam budgeting ini, yaitu ada recurrent expenditure dan capital expenditure. Recurrent expenditure yaitu pengeluaran rutin atau yang bersifat berulang setiap tahunnya, seperti gaji dan barang yang harus sering diganti, atau istilah lainnya adalah bahan habis pakai. Sementara capital expenditure yaitu pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama, seperti gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga, dan fasilitas belajar lainnya. Melakukan kegiatan menganggarkan dalam satu aktivitas pendidikan tentu memiliki fungsi. Maka fungsi anggaran adalah satu sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, yang kedua adalah sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga, menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Yang ketiga, sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi dari anggaran adalah sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaganya. Maka manfaat dari anggaran adalah satu sebagai alat penaksir
Yang kedua adalah sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan ketiga adalah sebagai alat efisiensi. Di dalam penyusunan anggaran harus didasari pada prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama adalah adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. Prinsip yang kedua adalah adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Yang keempat, adanya dukungan dari pelaksana, mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Yang kelima, memanfaatkan dana secara efisien. Yang keenam, prinsipnya adalah mengalokasikan dana secara tepat. Dan ketujuh, sesuai dengan skala prioritas. Berikut adalah tahapan menyusun anggaran. 1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. 3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Yang keempat, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. 5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. 6. Melakukan revisi usulan anggaran. Ketujuh, persetujuan revisi usulan anggaran. Dan kedelapan adalah pengesahan anggaran. Selanjutnya untuk komite anggaran, dalam organisasi skala kecil, anggaran biasanya disusun oleh staf pemimpin atau atasan dari suatu bagian. Sedangkan dalam organisasi skala besar, penyusunan anggaran diserahkan kepada bagian, seksi, atau komisi anggaran yang secara khusus merancang anggaran. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya yang akan dianggarkan. Di dalam administrasi anggaran, tentu kita akan mengenal istilah penerimaan dan pengeluaran. Dua sisi anggaran ini di dalam istilah akuntansi dikenal dengan debit dan kredit. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, di dalam sisi pengeluaran ada yang disebut dengan recurrent dan capital expenditure. Oleh karena itu, dari seluruh penerimaan biaya, sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagian diberikan kepada sekolah melalui beberapa saluran. Selain anggaran rutin, terdapat anggaran proyek yang setiap tahun juga disalurkan oleh Departemen Pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah. Sementara untuk sumber penerimaan dalam memperoleh anggaran, kita dapat memperoleh anggaran dari pemerintah, dari masyarakat, dari orang tua, atau dari sumber lainnya. Sumber lainnya ini bisa juga adalah dari sumber asing, begitu ya. Dan tentu saja dari pemerintah, besaran biaya berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah. Sedangkan untuk masyarakat, baik itu perorangan, lembaga, atau yayasan, besar penerimaan tergantung pada kemampuan dari perorangan, lembaga, atau yayasan tersebut, atau masyarakat tersebut. Sementara orang tua, besarnya dana didasarkan pada kemampuan orang tua dan yang ditentukan oleh pemerintah atau yayasan dalam bentuk biaya yang harus dikeluarkan di dalam memperoleh pendidikan bagi para peserta didik. Selanjutnya untuk
rencana anggaran ini dikemas di dalam RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, atau untuk madrasah berarti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah. Adalah merupakan rencana anggaran pendapatan dan belanja keuangan tahunan baik sekolah maupun madrasah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pihak sekolah atau madrasah dengan komite sekolah atau madrasah yang kemudian disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah dan ketua komite sekolah atau madrasah. Berdasarkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah inilah program-program tahunan berjalan ini dapat direalisasikan. Dalam menggunakan anggaran atau biaya tentu tidaklah mudah, sebab ketika anggaran akan dialokasikan tentu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Tidak bisa anggaran dikeluarkan di luar program yang sudah ditetapkan. Tentu ini adalah tindakan atau perilaku menyimpang. Oleh karena itu, menjadi satu tanggung jawab besar bagi orang-orang yang melakukan perencanaan anggaran dan bertanggung jawab di dalam alokasi dan penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan karakter-karakter yang baik di dalam pengelolaan keuangan atau anggaran. Di antaranya adalah adil, efisien, kemudian transparan. Di sini merujuk kepada karakter jujur, dan berikutnya adalah akuntabilitas yang berisi karakter bertanggung jawab dan amanah. Inilah di antara karakter-karakter yang dibutuhkan oleh para penanggung jawab, khususnya dalam pengelolaan anggaran atau keuangan di lingkungan pendidikan. Demikian uraian singkat tentang perencanaan anggaran pendidikan. Untuk beberapa bahasan, mohon maaf tidak diuraikan lebih lanjut, seperti misalnya RAPBS atau RAPBM, karena memang diperlukan waktu dalam menguraikan materi-materi yang secara rinci terdapat di dalam RAPBS atau RAPBM tersebut. Semoga di lain kesempatan bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.